Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid, Bapak Fakih Ali Syariati yang saya muliakan, dan tak lupa pula teman-temanku kelas A Prodi Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan jalannya diskusi pada hari ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Eli Wahyuni dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura akan mempresentasikan mengenai hal-hal yang merusak iman yang meliputi syirik, fasik, kufur, dan munafik. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai kufur. Secara bahasa, kufur ini berarti menyembunyikan atau menutupi. Sedangkan secara istilah, kufur adalah menolak kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Jadi seseorang yang kufur mereka tidak percaya akan kebenaran adanya Allah. Kemudian, kufur ini merupakan kebalikan dari konsepsi iman, di mana jika seseorang yang beriman, mereka mempercayai akan adanya Tuhan. Akan tetapi, seorang yang kufur, mereka tidak mempercayai kebenaran adanya Tuhan. Nah, mengenai kufur, ada beberapa golongan yang berpendapat terhadap kufur. Yang pertama yaitu kaum Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwasanya kufur ialah orang yang tidak mempercayai di dalam hatinya, tidak meyakini dengan hati, dan tidak mengungkapkan dengan lisan, serta tidak merealisasikannya dengan perbuatan. Artinya, mereka berpendapat bahwasanya seseorang yang tidak memenuhi kriteria ketiga iman tersebut, maka orang tersebut tidak dinyatakan sebagai orang yang beriman. Nah, golongan yang kedua yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Menurutnya, kufur ialah tidak adanya keyakinan atau kebenaran dalam hatinya, kemudian tidak adanya pengungkapan dengan lisan. Mereka berpendapat bahwasannya jika seseorang telah memenuhi dua syarat iman tersebut, tetapi mereka tidak melengkapinya dengan syarat yang ketiga, maka mereka tetap dinyatakan sebagai orang yang beriman. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian kufur. Kufur di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kafir ilahiyat, kemudian kafir nubuat, kafir perintah, dan kafir nikmat. Yang pertama yaitu mengenai kafir ilahiyat. Kafir ilahiyat ini adalah orang yang tidak memiliki keyakinan dalam hatinya, kemudian mereka tidak mengungkapkan dengan lisan dan tidak merealisasikan dengan perbuatan bahwasannya Tuhan itu ada. Jadi orang yang kafir ilahiyat ini mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan. Selanjutnya yaitu kafir nubuat. Artinya mereka tidak meyakini dan mempercayai akan adanya nabi dan rasul sebagai pembawa petunjuk bagi manusia. Dan yang ketiga yaitu kafir perintah. Orang yang kafir perintah ini mereka percaya akan adanya Tuhan, kemudian mereka juga percaya akan adanya nabi dan rasul. Tetapi mereka tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan melanggarnya dan berbuat dosa. Dan yang keempat yaitu kafir nikmat. Kafir nikmat ini adalah orang yang meyakini bahwasanya segala nikmat dan rezeki itu datangnya dari usaha mereka sendiri, yakni mereka tidak meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang syirik. Syirik adalah mereka yang mempercayai akan adanya Tuhan tetapi juga memiliki ketauhidan yang lain. Artinya apa? Mereka percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka juga memiliki keyakinan lain tentang sesuatu hal yang juga memiliki kekuasaan ataupun kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mereka percaya bahwasanya kuburan tersebut keramat dapat memberikan rezeki kepada mereka, sehingga mereka melakukan sesembahan terhadap kuburan tersebut karena mereka yakin bahwasanya kuburan tersebut memiliki kekuatan yang dapat memberikan rezeki kepada mereka. Nah, hal tersebut dinamakan dengan syirik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman bahwasanya dosa yang tidak akan pernah diampuni adalah dosa syirik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam syirik. Syirik ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu riya, yang kedua ujub, dan yang ketiga yaitu menjilat kepada atasan. Pembahasan yang pertama adalah riya. Riya adalah melakukan sesuatu hal dengan cara kita mengharap pujian dari makhluk lain ataupun orang lain. Contohnya, kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, bukan karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita hanya mengharap pujian dari keluarga kita, teman kita ataupun yang lainnya. Itu adalah riya. Kemudian yang kedua ujub. Ujub di sini artinya menyombongkan diri sendiri. Mereka membanggakan diri mereka sendiri. Itu adalah ujub. Kemudian yang ketiga yaitu menjilat kepada atasan. Maksudnya bagaimana? Kita meyakini bahwasanya yang menentukan nasib kita adalah atasan, sehingga kita mau melakukan segala perintah dari atasan walaupun itu melanggar dari agama. Selanjutnya yaitu tentang fasik. Fasik secara etimologi atau secara bahasa artinya mereka memiliki kepercayaan terhadap adanya Allah, akan tetapi mereka tidak mau melaksanakan perintahnya, bahkan mereka melanggar. Kemudian secara terminologi, fasik ini adalah keluar dari syariat agama Allah. Nah, kemudian keluar dari hidayah Allah. Selanjutnya macam-macam fasik. Macam-macam fasik di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu kefasikan yang membuat seseorang tersebut menjadi kufur atau menjadi kafir. Artinya orang fasik tersebut melakukan perbuatan yang membuat dirinya keluar dari agamanya. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Yang kedua yaitu kefasikan tersebut tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari agamanya. Artinya orang tersebut hanya dikatakan sebagai kaum asyi, artinya orang yang bermaksiat. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Yang selanjutnya yaitu tentang munafik. Munafik di sini adalah orang yang secara lahiriahnya tidak sama dengan batiniahnya. Artinya orang yang secara lahir mereka mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi secara batin mereka mengingkarinya. Orang munafik memiliki 3 tanda. Yang pertama yaitu jika berbicara dia dusta. Kemudian yang kedua jika berjanji dia tidak menepati. Dan yang ketiga jika dipercaya dia berkhianat. Orang yang munafik dalam segi moral maupun agama mereka dipandang sangat hina. Karena Allah menyatakan bahwasannya orang munafik akan ditempatkan di neraka paling bawah kelak di akhirat. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, kita sebagai umat manusia harus berhati-hati agar kita dapat menghindari keempat hal-hal yang dapat merusak iman tersebut. Di antaranya adalah kufur, syirik, fasik, dan nifak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.